Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Maafin Cara TV. Oke guys, jadi hari ini gue bakal bikin konten pembahasan lagi guys ya. Jadi pernah gue juga bikin konten pembahasan, tapi yang ini ada kasus lagi guys ya. Kasus yang muncul di berita dan udah viral nih guys ya. Ya banyak sih sekarang youtuber juga bahas dia. Mungkin aku nggak tahu ya guys ya. Tapi kalau aku jujur, aku mau bahas dia karena kenapa? Ini sudah suatu aksi yang keji guys ya. Pasti kalian nggak asing lah dengan aksi keji Heri Wirawan guys ya. Betul sekali guys ya. Jadi sini kita udah dapat nih guys ya. Jadi di sini ada aksi keji Heri Wirawan nih guys ya. Jadi dia ini adalah pemilik pondok pesantren dan pemerkosa santriwati guys. Udah jadi pemilik pondok, gini lagi guys, gila sih. Tapi ya kita hari ini kayak marah banget guys ya. Kenapa? Karena kita kan tahu pesantren itu tempat ilmu agama juga kan, pendidikan gitu. Melakukan hal yang tidak senonoh seperti ini tuh udah tidak adakan gitu, tidak boleh sebenarnya guys ya. Iya ya, walaupun ilmu agama aku kurang gitu ya, tapi aku tahu hal begini tuh dilarang sebenarnya guys ya. Orang anak kecil aja tahu gitu guys ya. Nah perbuatannya itu adalah dana program Indonesia Pintar korban perkosaan ditilep gitulah. Ini aku baca guys ya. Rayuannya tuh kayak gini, kamu harus taat kepada guru. Ya nggak salah sih ya, harus taat kepada guru, tapi tidak melakukan hal zina gitu. Nah, bayi dijadikan alat minta sumbang yatim piatu. Korban dipaksa jadi kuli bangunan ponpes, pondok pesantren. Jadi kuli bangunan pondok pesantren guys. Bayangin tuh santriwati jadi kuli bangunan gitu. Korban diperkosa saat mengandung dan haid. Guys, sorry ya tadi ada kendala sedikit guys ya. Kita lanjut lagi guys ya. Oke, 9 korban telah melahirkan. Dilakukan sejak tahun 2016-2021. Bayangin Pak, 2016, 1, 2, 3, 4, 5 tahun. 5 tahun loh, nggak ada yang tahu 5 tahun lakuin kayak gini guys. Gila sih. Modusnya tuh ya, janji bayi kuliah hingga jadi polwan. Janji dinikahi dan merawat bayi. Ya janji gampang sekali guys ya, modusnya gampang sekali kalau berjanji guys ya, gampang sekali. Aku juga bisa berjanji, cuma yang dibutuhkan tuh buktinya gitu. TKP tempat kejadian perkara pesantren, apartemen hingga hotel di Bandung. Jelas pesantren, tempat ilmu pendidikan Islam gitu, belajar agama, menjauhi zina, malah tempatnya berzina. Milik pesantren di Bandung perkosa 13 santriwati. Gila sih. Jadi aku juga udah dapat nih, udah cari-cari di Google gitu guys ya. Heri Wirawan alias Heri bin Dede, guru atau pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren Tahfiz Madani di Cibiru, Kota Bandung, memperkosa 12 santriwatinya yang berusia di bawah umur. Bayangin, di bawah umur 12. Dari surat dakwaan yang diterima kumparan, Heri Wirawan memperkosa ke-12 santrinya di bawah ancaman. Dakwaan tersebut juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada pernikahan yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan. Jadi sini belum ada pernikahan guys ya. Dan anehnya tuh santriwatinya nggak ngelawan gitu. Kenapa ya? Mungkin karena takut mungkin guys ya. Mungkin takut ya, apalagi kan dibilang guru gitu. Aku juga takut sama guru guys. Nanti nilai gitu, orang tua marah kayak gitu. Cuman kalau udah melakukan hal zina tuh nggak apa-apa dilawan. Heri Wirawan memaksa korban nih guys ya, berhubungan intim dengan mengatakan bahwa sebagai murid para korban harus menuruti perintah guru. Iya, di sini nggak salah guys ya. Sebenarnya di sini nggak salah guys.
nggak salah. Cuma salahnya itu menurut perintah guru juga tidak melakukan hal ini gitu. Janganlah bersinah. Masa gara-gara guru mau bilang harus bersinah guys? Tidak lah guys ya, jangan guys ya. Jadi ini pelajaran guys ya. Tidak semuanya tidak semuanya murid juga menuruti perintah guru gitu yang negatif. Jangan, maksudnya yang positif aja gitu, kayak buang sampah pada tempatnya. Iya, nggak merugikan kan? Ini udah merugikan guys. Jangan guys ya, jangan. Dia bilang kayak gini guys, kamu harus taat kepada guru. Perintahnya kepada seorang korban. Korban tersebut telah dibawa ke rumah sakit karena mengalami trauma dan gangguan psikologis akibat perbuatan bejat Harry. Ya guys ya, kalau aku di posisi cewek itu pasti ya, itulah, nggak bisa berpikir lagi kan, apalagi ya gitulah guys ya. Kalau dipikir tuh kayak harus psikolog memang guys ya. Cuma psikolog yang bisa bantu korban-korban itu guys ya. Gila, sampai sudah ada yang melahirkan loh guys ya. Tidak hanya dia, 11 korban lainnya juga bernasib sama. Psikologis mereka terganggu mengalami trauma. Iya sih, apalagi kan trauma gitu ya kan. Iya sih, sampai hamil loh, bayangin hamil pak. Hamil umur gitu, kayak 12 sampai 17 kayaknya kalau nggak salah guys ya. Iya sih, bahaya juga. Sebanyak 9 korban Harry hamil dan melahirkan. Bayangin pak, melahirkan 9 korban cowok. Berarti sudah ada 9 anak gitu. Beberapa dari mereka melahirkan lebih dari parah. Ada yang 2 kali melahirkan guys. Jadi ada yang melahirkan 2 kali atau lebih guys ya. Gila cuk. Gua sampai nggak pikir-pikir gitu guys ya. Aku kira cuma mainin 1 kali gitu, ternyata gila sih ini. Gurunya bejat betul sumpah cok. Harry memperkosa para korbannya di sejumlah tempat dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, yakni di kamar pelaku, di rumah yayasan pesantren milik pelaku di Cibiru, Bandung, dan apartemen hingga hotel di kota Bandung. Sehari-hari pelaku tinggal bersama para santriwati di rumah yayasan pesantren tersebut. Nah, satu rumah guys. Gimana nggak main gitu kan? Satu rumah pak. Ini guys ya, sekarang tuh bahaya juga guys ya pesantren. Orang tuh kan berpikir pesantren juga tempat menuntut ilmu gitu kan, tempat menuntut ilmu agama juga, lebih ke keagamaan gitu ya. Pastilah nggak ada tuh yang baru kali ini guys ya, apalagi gila sih. Bayangin pak, 1, 2, 3, 4, 5 tahun atau ya 6 tahun atau 5 tahun lah guys ya melakukan begini. Nggak ada yang sadar gitu guys ya. Gila sih, untung udah dapat tahun 2021 guys ya. Bayangin bos, gila sih guys ya. Saat ini Harry tengah menjalani proses persidangan di PN Bandung. Agenda sidang berlanjut pada Kamis tanggal 9 bulan 12. Hari ini ia ditahan di rutan Kebonwaru Bandung sejak 1 Juni 2021. Iya memang harus guys ya, harus ditahan memang orang. Bahaya cuk. Gimana kalau gara-gara kasus begini kan nggak ada tuh yang mau pesantren gitu. Jadi yang nggak mau pesantren gitu, ilmu keagamaan itu kurang gitu. Iya, bukan berarti bilang di pesantren bisa ilmu keagamaan langsung lebih di atas kita gitu, bukan. Ya, memang bisa otodidak, tapi lebih bagusnya lagi sama ustaz gitu kan. Lebih bagusnya ke pesantren kalau mau fokus tentang keagamaan. Gara-gara begini nanti pesantren kurang gitu. Nggak ada yang mau pesantren gara-gara gini. Makanya tuh ya, nggak tahu lah gue ngomong apa lagi guys ya. Ini bahaya kali sumpah. Harry didakwa pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 76
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. JO Pasal 65 KUHP. Pasal ini mengatur tentang kekerasan seksual pada anak. Jadi dia tidak kok pasal segitu guys ya. Jadi pasal itu tentang kekerasan seksual pada anak. Iya, jujur pantas memang di penjara. Kalau bisa seumur hidup lah. Apa kalau nggak di seumur hidup nggak baik guys ya. Bayangin Pak, 12 orang udah hamil gitu, udah melahirkan gitu. Lebih dari 2 kali lagi guys. Karena Harry merupakan pendidik, maka hukumannya diperberat. Nah, jaksa mengancam Harry dengan hukuman 20 tahun penjara. Nggak adil sih. Iya, nggak adil sih. Gimana kalau dia misalnya udah 20 tahun kemudian kan, dia udah bebas. Ketemu korbannya lagi kan. Gimana kalau dia lakuin lagi gitu? Kita nggak tahu kan masa depan kayak gimana guys ya. Ya baiklah, kalau memang hukumannya cuma 20 tahun penjara itu masih setimpal juga guys ya, lama gitu. Oke guys ya. Jadi itulah tadi kasus guys ya. Kasus kasus aksi keji Harry Hirawan, pemilik pesantren di Bandung, perkosa 13 santriwati. Yang 13 9 korban telah melahirkan Pak. Ini guys ya, bukannya aku sok bijak atau gimana guys ya, aku cuma menginfokan gitu ya melalui channelku ini ya. Lagi pula kan aku kan juga suka membahas gitu, dan apalagi ini kan lebih dulu udah ada di berita guys. Jadi bukan berarti aku saja ada di berita masuk TV kan. Makanya aku tertarik aja gitu mau bahas, walaupun kalian lebih dulu tahu dari saya tidak apa, kan aku bahas juga gitu. Iyalah, rayonnya juga bagus guys ya, kamu harus taat kepada guru, nggak salah gitu, tapi taatnya tuh bukan hal negatif gitu. Aneh memang guys ya, namanya ceweknya juga mau, tapi ya aku akui lah kalau aku di posisinya ceweknya juga kan, karena kan guru kan guys ya, dihormati lah pasti kan, apalagi cewek kan. Tapi ini jahat kali lah guys ya, sumpah aku jujur jahat kali ini guys. Tapi yang mudah-mudahan cuma di pesantren ini guys ya, nggak ada lagi di pesantren lain yang terjadi kayak gini guys. Aku berharap aja gitu nggak ada di pesantren lain kayak gini guys ya, nggak ada. Aku nggak mau ada lagi pesantren kayak gini guys ya. Cukupin aja guys kasusnya, jangan ada lagi aku lihat di berita kayak gini pesantren lagi guys. Hey bro, stop, sudah guys, cukupin aja guys. Ini aja udah merugikan guys, umur 13 tahun aja sampai 17 tahun intinya. Tapi di sini berdasarkan data ya, korban mencapai 21 orang guys. Tapi ya mudah-mudahan aja ini tidak terjadi lagi guys ya. Mau kasusnya bukan di pesantren atau tempat lain, jangan guys ya, come on gitu, jangan cuy. Sumpah cuy, itu nggak baik banget sumpah. Oke lah, kita doakan saja juga untuk korban-korbannya ini guys ya. Mudah-mudahan itu nggak urusan psikolognya cepat selesai dan traumanya hilang gitu. Ya aku tahu pasti waktunya nggak bakal cepat dan pasti agak lama guys ya, karena itu termasuk jiwa mental gitu. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semua sini guys ya, berdoa ya kan. Mudah-mudahan kita berdoa diberi mereka jalan untuk sembuh dari tes psikolognya dan mentalnya aman lagi guys ya. Dan mudah-mudahan saat mentalnya aman nggak terjadi hal begini lagi ke mereka. Cukup ini yang terakhir. Oke, terima kasih telah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komen. Saya Bicara. See you next video. Goodbye.